Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri Kurniawan, salah satu staf pengajar di Universitas Bangka Belitung. Kali ini saya berada di hatchery, salah satu fasilitas yang dimiliki oleh Universitas Bangka Belitung di bawah pengelolaan program studi aquaculture. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penelitian kami terkait pemanfaatan limbah organik, dalam hal ini adalah limbah buah, yang disuplementasikan ke dalam media budidaya dalam rangka mendukung produktivitas dari komoditas yang dibudidayakan. Penelitian ini setidaknya memiliki 3 alasan utama. Alasan yang pertama, limbah organik, dalam hal ini adalah limbah buah, sering kita temukan di pasar maupun di warung buah. Limbah-limbah tersebut tidak dimanfaatkan dan bahkan dibuang di suatu lingkungan. Konsekuensinya adalah menjadi sumber pencemar di lingkungan tersebut. Alasan yang kedua, Bangka Belitung sudah sejak ratusan tahun yang lalu dikenal sebagai salah satu produsen mineral timah terbesar di dunia. Konsekuensi logis dari aktivitas penambangan timah tersebut adalah terbentuknya habitat berupa perairan danau buatan yang dalam istilah lokal disebut sebagai kolong. Kualitas dari perairan kolong tersebut relatif rendah atau buruk. Hal ini diindikasikan oleh pH yang bersifat asam, minimnya bahan organik, terkontaminasi oleh logam-logam ikutan seperti logam berat, logam-logam sulfida, oksigen terlarut yang rendah, yang kesemua variabel tersebut menyebabkan perairan pasca tambang timah tidak produktif untuk dilakukan aktivitas sekunder. Yang ketiga, yang menjadi alasan di dalam penelitian kami adalah berbagai literatur mengatakan pemanfaatan bahan organik di suatu lingkungan budidaya akan dapat menyebabkan terjadinya penurunan kadar oksigen terlarut. Hal ini dikarenakan bahan-bahan organik tersebut menyebabkan kesuburan perairan, booming alga, mikroorganisme akan banyak hidup di lingkungan tersebut, dan ini menjadi kompetitor bagi ikan. Minimnya oksigen terlarut akibat adanya proses kompetisi ini akan mengganggu dari produktivitas organisme yang dibudidayakan. Dari 3 alasan utama tersebut, kami menginisiasi pemanfaatan bahan organik. Dalam hal ini adalah limbah buah yang disuplementasikan ke dalam lingkungan budidaya tersebut. Hal yang mendasar adalah pada beberapa literatur menyebutkan bahan-bahan organik yang dihasilkan dari tanaman mengandung sumber karbon atau yang kita kenal dengan plant carbon source. Sumber karbon yang berasal dari tanaman seperti glukosa, fruktosa, selulosa, hemiselulosa yang dimanfaatkan di dalam proses budidaya dalam sistem bioflok. Bahan-bahan tersebut akan dapat meningkatkan keberadaan atau aktivitas dan metabolisme dari mikroorganisme yang produktif, yang baik, yang kita kenal dengan probiotik, dan keberadaan mereka akan dapat membantu mengurai limbah-limbah buangan akibat kelebihan pakan, metabolisme dari ikan berupa limbah protein yang kita kenal seperti amonia, nitrat, dan nitrit. Dengan demikian, kami berpikir, kami menganalisis bagaimana keberadaan dari limbah-limbah organik berupa buah yang pada dasarnya mengandung sumber karbon tersebut dapat kita manfaatkan di dalam kolam budidaya. Rangkaian penelitian ini telah kami lakukan kurang lebih 2 bulan. Kami menggunakan sampel uji berupa ikan patin, benih berukuran 5 hingga 6 cm yang kami budidayakan dengan penambahan limbah buah yang berbeda, yaitu limbah nanas dan juga limbah jeruk.
dengan pembanding adalah benih ikan patin yang dipelihara tanpa perlakuan. Ini adalah kantong yang kami manfaatkan sebagai wadah bagi limbah organik buah tersebut. Ini salah satu contoh limbah yang kami gunakan, yaitu limbah jeruk. Ini sudah didekomposisi selama kurang lebih 1 bulan lebih, mendekati 2 bulan selama proses budidaya tersebut. Nah, proses penguraian dari bahan organik tersebut sudah menghasilkan sumber-sumber karbon yang terurai di dalam perairan. Limbah-limbah organik tersebut dapat dimanfaatkan oleh ikan patin sebagai salah satu nutrisinya, karena ikan patin sendiri bersifat omnivora. Jadi dengan keberadaan bahan-bahan organik dapat membantu salah satu efisiensi dari pakan. Kami telah menambahkan limbah buah yang baru karena limbah buah yang lama sudah mengalami proses dekomposisi secara maksimal, yang sudah kita lakukan proses dekomposisi selama kurang lebih 2 bulan dan sudah terurai di dalam media budidaya. Selain tadi dapat dimanfaatkan sebagai nutrisi tambahan bagi benih ikan patin, juga limbah-limbah buah tadi menghasilkan karbon yang dapat dimanfaatkan oleh mikroorganisme seperti mikroorganisme probiotik, ada Bacillus, Lactobacillus, Micrococcus dan sebagainya, yang diharapkan dapat membantu proses penguraian limbah-limbah nitrogen yang dihasilkan dari sisa pakan yang tidak dimanfaatkan oleh ikan maupun sisa metabolismenya berupa feses. Nah, keberadaan limbah nitrogen berupa amonia, nitrat, dan nitrit kalau tidak dimanfaatkan atau tidak dikelola dengan baik justru dapat mengganggu produktivitas dari ikan dan bahkan menyebabkan kematian dari ikan tersebut. Ini sekali lagi kami menambahkan limbah buah dengan ukuran kolam panjang sekitar 2 meter dikali 1 meter dengan kedalaman air kurang lebih 30 cm. Kami memanfaatkan atau memasukkan limbah buah sebanyak 2-3 kg limbah buah. Di kolam ini kami memasukkan limbah buah jeruk. Di kolam yang lain kami memanfaatkan limbah buah nanas sebagai perlakuan yang berbeda dari limbah jeruk. Dan juga ada kolam lain yang kita gunakan sebagai kontrol tanpa adanya proses penambahan dari limbah buah tersebut. Ini limbah buah kita masukkan kembali ke dalam kolam budidaya. Di kolam berikutnya kami menambahkan limbah buah nanas sebagaimana yang juga tadi diberi perlakuan pada kolam limbah buah jeruk. Kita memanfaatkan limbah buah nanas kurang lebih 2-3 kg untuk ukuran panjang kolam yang sama dengan kolam budidaya ikan pada perlakuan limbah buah jeruk. Dari hasil penelitian yang kami temukan, ternyata limbah buah nanas lebih mudah terurai di dalam perairan. Kemudian di dalam proses dekomposisi yang terjadi kurang lebih selama 3-4 hari, terjadi bau yang lebih menyengat pada kolam yang diberi perlakuan limbah buah nanas dibandingkan limbah buah jeruk. Dalam analisis kami menduga bahwa kandungan protein yang tinggi di buah nanas ini menjadi sumber terjadinya dekomposisi dari protein tersebut yang menyebabkan bau yang dihasilkan dari proses dekomposisi buah nanas itu lebih menyengat dibandingkan dengan buah jeruk. Namun demikian, proses penguraian yang lebih cepat dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan kolong yang tadi menjadi salah satu alasan dalam penelitian ini. Bagaimana dijelaskan tadi bahwa kolong yang memiliki kualitas rendah, minim bahan organik, ketika kita masukkan limbah buah nanas, maka
proses penguraian yang cepat tersebut akan dapat meningkatkan keberadaan bahan organik di perairan tersebut. Dengan meningkatnya bahan organik, maka proses suksesi tidak membutuhkan waktu yang lama di dalam perairan pasca tambang timah. Sehingga keberadaan bahan-bahan organik tersebut akan dapat lebih meningkatkan produktivitas perairan dengan keberadaan mikroorganisme maupun variabel-variabel yang lain. Selain itu, keberadaan bahan organik di suatu kolong itu dapat kita hubungkan dengan gugus fungsional yang dimiliki oleh bahan organik berupa gugus karboksil yang nanti akan mampu mengikat kation-kation dari logam-logam berat yang menyebabkan terjadinya penurunan logam berat. Di sisi lain, hasil penelitian kami juga menunjukkan keberadaan bahan organik dapat membantu mengikat ion hidrogen di dalam suatu perairan. Semakin banyak ion hidrogen yang terikat dari perairan tersebut yang diikat oleh bahan-bahan organik, maka ion-ion hidrogen akan mengalami proses penurunan. Dampak dari penurunan ion hidrogen tersebut menyebabkan pH perairan mengalami proses peningkatan. Oleh karenanya, sebagaimana yang kami sampaikan di awal, bagaimana kita memanfaatkan bahan organik yang menjadi pencemar lingkungan di daratan dapat kita aplikasikan di dalam suatu lingkungan yang tidak produktif. Dalam hal ini adalah perairan pasca tambang timah yang memiliki perairan bersifat asam. Dengan penambahan bahan organik, kemudian pH-nya akan meningkat, keberadaan bahan organik di perairan tersebut akan juga meningkat, sehingga kesuburan di perairan tersebut juga akan meningkat. Dengan demikian, dari hasil uji coba dari literatur yang menjelaskan bahwa akan menyebabkan kematian ikan atau ikannya terganggu akibat penambahan bahan organik, hal ini tidak terjadi pada kolam yang kami lakukan penelitian dengan penambahan bahan-bahan organik. Dalam kurun waktu 2 bulan ini, justru ikan-ikan atau benih yang kami manfaatkan, yang kami gunakan sebagai sampel uji dengan ukuran 5-6 cm tersebut, dalam kurun waktu 2 bulan sudah mencapai ukuran kurang lebih 11 cm dibandingkan dengan perlakuan kontrol. Dengan gambaran ini, kami membayangkan bahwa perairan pasca tambang timah yang tadinya minim bahan organik, kemudian tinggi bahan mineral pencemar seperti logam berat, kemudian pH yang bersifat asam, dapat kita tingkatkan produktivitasnya, dan kemudian kita budidayakan ikan patin contohnya di perairan tersebut, sehingga perairan tersebut menjadi lebih produktif. Kami telah mengambil beberapa sampel ikan dari kolam yang dibudidayakan dengan memanfaatkan limbah buah jeruk, limbah buah nanas, yang nanti kita bandingkan dengan kontrol tanpa perlakuan penambahan limbah buah. Ini salah satu contoh benih ikan patin yang sudah kita pelihara kurang lebih selama 2 bulan dengan ukuran awal sekitar 5-6 cm. Ini patin yang kita suplementasikan dengan limbah buah jeruk. Ini adalah benih ikan patin yang kami pelihara pada kolam yang disuplementasi limbah buah nanas. Sepintas dari hasil pengukuran yang kami lakukan, antara benih ikan patin yang dipelihara di kolam yang disuplementasi dengan limbah buah jeruk menunjukkan ukuran relatif lebih panjang dan bobot yang lebih besar dibandingkan dengan benih ikan patin
yang dipelihara pada kolam dengan suplementasi limbah buah nanas. Berikut kita akan mengambil contoh dari patin yang dipelihara di kolam tanpa diberi perlakuan limbah buah. Kalau kita lihat sepintas dari segi ukuran, benih ikan patin yang dipelihara di kolam kontrol itu ukurannya lebih kecil dibandingkan dua perlakuan limbah buah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kontribusi atau hal positif dari penambahan limbah buah, baik limbah jeruk maupun limbah buah nanas. Meskipun sekali lagi apabila kita bandingkan antara limbah buah jeruk dan limbah buah nanas secara ukuran dan bobot, benih yang dihasilkan pada limbah buah jeruk itu lebih besar dan lebih panjang dibandingkan dengan pemanfaatan pada limbah buah nanas. Meskipun demikian, ada hal lain yang ingin kita lihat atau ingin kita sampaikan di samping ukuran maupun bobot dari benih yang kita budidayakan, yaitu bagaimana pemanfaatan limbah yang lebih banyak, lebih produktif, lebih besar, sehingga dapat mengurangi limbah buah yang ada di lingkungan daratan. Kalau kita lihat proses penguraian limbah buah jeruk maupun limbah buah nanas, ternyata limbah buah nanas lebih cepat terjadinya proses penguraian. Oleh karenanya, dari hasil penelitian yang kami lakukan ini, kami ingin menyampaikan, menginisiasi bahwa apabila kita ingin memanfaatkan limbah buah dalam rangka mereduksi limbah buah yang ada di daratan agar tidak mencemari daratan, maka pemanfaatan limbah buah nanas lebih direkomendasikan. Meskipun dampaknya pada ikan relatif lebih kecil dibandingkan dengan limbah buah jeruk. Tetapi apabila kita ingin meningkatkan bobot maupun panjang dari benih ikan patin yang kita budidayakan, maka limbah jeruk lebih kami rekomendasikan untuk dimanfaatkan sebagai sumber karbon yang ada di perairan tersebut untuk meningkatkan produktivitas dari benih ikan patin tersebut. Pemanfaatan limbah organik, dalam hal ini adalah limbah buah, juga kami aplikasikan, kami ujikan pada ikan patin ukuran konsumsi. Kami sudah memelihara ikan patin tersebut kurang lebih 3 minggu. Selama waktu pemeliharaan tersebut tidak ada menunjukkan gejala-gejala sakit maupun gejala-gejala stres dan kematian dari ikan patin yang kami pelihara dengan memanfaatkan limbah organik berupa limbah buah. Hal ini menunjukkan bahwa mulai dari ukuran benih hingga ukuran konsumsi atau indukan, tidak ada gejala menunjukkan bahwa suplementasi limbah organik, dalam hal ini adalah limbah buah, ke dalam kolam budidaya dapat mengganggu produktivitas maupun metabolisme dari ikan patin yang dipelihara. Sekali lagi kami ingin menyampaikan bahwa hal tersebut dapat kita uji cobakan dalam skala yang lebih besar, semisal di kolong pasca tambang timah, dalam rangka meningkatkan produktivitas dari perairan tersebut. Dengan penambahan bahan organik, maka bahan organik yang tersedia di perairan kolong pasca tambang timah
akan meningkat, pH-nya juga akan meningkat, dan dapat menjadi salah satu wadah atau media budidaya. Dalam hal ini kita uji cobakan pada ikan patin, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dengan orientasi atau tujuan akhir adalah ketahanan pangan bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rangkaian penelitian yang telah kami lakukan terkait pemanfaatan limbah buah sebagai sumber karbon di dalam budidaya ikan patin yang menjadi sampel penelitian kami menunjukkan hal yang positif. Ini dapat menjadi model dalam pengembangan budidaya sekaligus di dalam pengelolaan limbah organik yang ada di lingkungan kita. Lebih jauh daripada itu, keberadaan bahan-bahan organik yang awalnya menjadi limbah di daratan dapat kita manfaatkan menjadi sumber bahan organik di perairan yang minim bahan organik tersebut, sebagaimana yang terjadi di perairan pasca tambang timah. Kolaborasi, sinergi dengan memanfaatkan limbah yang ada di daratan untuk kita aplikasikan di dalam perairan-perairan yang minim bahan organik, ini merupakan satu hal yang produktif yang patut kita tindak lanjuti dengan penelitian-penelitian yang lebih lanjut maupun kebijakan-kebijakan yang pro pada lingkungan, sehingga kita mendapatkan lingkungan kita menjadi lingkungan yang lebih baik, minim cemaran bahan-bahan organik, dan di sisi lain ada peningkatan produktivitas pemanfaatan perairan dalam sektor budidaya ikan. Demikian yang dapat saya sampaikan dari hasil penelitian kami. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan segala dukungan yang diberikan oleh Universitas Bangka Belitung maupun Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi melalui pendanaan penelitian skema penelitian terapan luaran model pada tahun 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.